Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Wandi Barboy Silaban, redaktur Kota dan Politik Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Penuhi keadilan vonis Sambo. Undang-undang di Indonesia membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan vonis pidana mati terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana berat. Pada kasus terbaru, vonis yang paling kontroversial itu dijatuhkan kepada bekas Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Sambo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Vonis mati dilatari sejumlah faktor, yakni pembunuhan dilakukan Sambo secara terencana terhadap anak buahnya sendiri yang telah mengabdi selama 3 tahun. Perbuatan yang mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga Brigadir J itu juga telah menimbulkan keresahan serta kegaduhan masyarakat luas. Ulah Sambo itu juga telah mencoreng institusi Polri baik di dalam maupun luar negeri. Dalam kasus tersebut, Sambo menyeret banyak anak buahnya untuk memutuskan skenario pembunuhan Brigadir J. Pada Agustus 2022, sebanyak 97 anggota Polri diperiksa dalam kasus itu. Hasilnya, sebanyak 34 personel Polri diduga melanggar etik sehingga dimutasi ke pelayanan masyarakat atau Yanma. 3 pelaku lainnya divonis penjara dengan masa hukuman beragam, yakni Kuat Ma'ruf 15 tahun, Bribka Riki Rizal 13 tahun, dan Barada Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan. Ada lagi pelaku obstruction of justice yang notabene anak buah Sambo, aparat penyidik di kepolisian, yakni juga dengan ragam tuturan. Misalnya, Hendra Kurniawan 3 tahun, Agus Nurpatria 3 tahun, Cak Putranto 2 tahun, Baikuni Wiboso 2 tahun, Arif Rahman Arifin 1 tahun, Irfan Widianto 1 tahun. Mereka menuruti perintah Sambo dan skenario untuk menutupi penyebab kematian Brigadir J. Data Amnesty International menyatakan selama periode Januari sampai Desember 2021 ada 114 orang yang divonis mati di Indonesia. Sebanyak 94 vonis mati dijatuhkan kepada terdakwa kejahatan narkotika, 14 terdakwa pembunuhan, dan 6 terdakwa terorisme. Putusan tersebut menjadikan Sambo sebagai perwira polisi pertama yang divonis mati. Vonis 20 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati juga melampaui tuntutan jaksa. Hakim di Indonesia sangat jarang memberi vonis lebih dari yang diminta JPU. Maka wajar jika putusan ultra petita atau lebih dari tuntutan itu disambut hangat oleh banyak kalangan masyarakat yang menanti akhir dari persidangan yang sudah berlangsung sejak tahun lalu itu. Masyarakat betul-betul tidak menyangka vonis mati terhadap Sambo dan vonis 20 tahun untuk Putri. Pasalnya, selama persidangan panjang dan berbelit, santer terdengar isu Majelis Hakim PN Jakarta Selatan tidak punya cukup nyali untuk menghukum berat Pak Sutri itu. Apresiasi setinggi-tingginya bagi hakim yang mampu mengungkap kasus ini secara benderang hingga memenuhi rasa keadilan publik. Vonis berat sudah sepantasnya dijatuhkan kepada terdakwa hingga menimbulkan efek jera. Ketukan palu tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak agar jangan sampai menghilangkan nyawa manusia lain apapun dalihnya. Oke, Bang Boy, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Ya, tajuk Lampung Post kali ini menyoroti soal yang paling hangat di Republik ini ya, saya kira yang paling menyita perhatian masyarakat luas, yaitu mengambil judul
penuhi keadilan Sambo. Ya, tentunya ini menjadi sebuah perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Ini juga tentunya menjadi jawaban atas pertanyaan apakah hukum di Indonesia masih berlaku dengan baik. Nah, tetapi tentunya kita ingin mengetahui kenapa Lampung Pos sendiri ingin mengangkat tajuk dengan tema ini, Bang? Ya, karena kita tahu sejak kasus ini kurang lebih bergulir, kurang lebih 6 bulan ya, sejak kasus ini bergulir, itu kan memang kasusnya menyita perhatian masyarakat luas. Mula-mula polisi memberikan keterangan tertulis melalui konferensi pers bahwa itu adalah kasusnya adalah polisi tembak polisi. Itu awalnya. Kemudian kasus terus bergulir hingga adanya terdakwa terakhir ini, yaitu Richard Eliezer Baradae, yang biasa disapa Baradae. Dia mengungkap bahwa bukan polisi tembak polisi, tetapi ditembak, adanya pembunuhan berencana. Ya, ini banyak sekali yang tersangkut dengan skenarionya ya, Bang. Ya, dan ini Mbak, dan yang paling menyita perhatian adalah itu adalah dilakukan oleh ex Kadipropam ya, Mabes Polri, Ferdi Sambo. Jadi memang melibatkan polisinya polisi, tapi harus membunuh anak buahnya sendiri. Ini memang kasus yang seperti kayak telenovela gitu ya, kayak drama. Tapi memang itu nyata terjadi di Indonesia. Seperti itulah. Nah, seperti adanya drama, banyak skenario yang terjadi ya Bang ya. Dan tentunya ini juga turut melibatkan beberapa kepolisian lainnya, sehingga banyak juga yang turut merasakan kepedihan, merasakan kerugian, bukan hanya bagi Sambo dan keluarganya, tetapi juga bagi beberapa anggota kepolisian yang lain. Dan paling besar adalah anggota tubuh polisi itu sendiri, Bang. Tentunya kita di sini menyoroti banyak hal, tetapi apa mungkin bisa Abang sampaikan poin-poin yang menjadi perhatian publik saat ini yang tentunya kita awasi dari kasus Sambo CS? Ya, yang poin-poin yang bisa kita lihat dari kasus ini adalah bahwa meskipun dia seorang Kadipropam, ex Kadipropam, polisinya polisi, tapi ketika melakukan suatu pelanggaran hukum, dia tetap harus dihukum. Tidak ada atas nama jabatan apapun yang pencapaian setinggi apapun, kalau memang dia melanggar hukum, dia melakukan tindak pidana, maka harus dihukum. Dalam hal ini itu adalah berlaku untuk semua gitu ya. Jadi asas persamaan di depan hukum itu sudah mulai diterapkan. Kita mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh penegak hukum, mulai dari kepolisian itu sendiri, juga kejaksaan, juga berlanjut ke pengadilan. Seperti itu. Kemudian poin-poin lainnya yang bisa kita dari kasus ini adalah bagaimana adanya orang yang mau membuka ini ya, menyingkap tabir istilahnya, ataupun peran justice kolaborator, itu menjadi perhatian juga, dan perlu kita perkuat sepertinya hal semacam ini di Republik ini, karena itu tadi ya, kita tahu bahwa kalau tidak dibuka oleh Baradae, Richard Eliezer, itu dia akan terus bergulir bahwa yang berlaku adalah yang berdasarkan keterangan kepolisian, polisi tembak polisi, itu terus. Skenario awal. Itu skenario awalnya. Jadi itu akan terus berlaku, tapi ternyata ada seseorang yang rela berkorban, katakanlah seperti itu, rela berkorban untuk membongkar semua aibnya, aib institusi itu sendiri, demi menegakkan keadilan. Saya kira itu perlu kita, poin-poin yang perlu kita garis bawahi dalam kasus Sambo ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, Bang Boy. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Berita Tajuk Lampung Pos.